Amboi bang. Banyak duit pun tak payahlah nak buat-buat video dekat. Kerja kalian di Malaysia apa? Kontrak. Orang Indonesia duk berlagak lah apalah tak payah. Malaysia ambil peduli sendiri, kadang malu ya orang Indonesia ngomongnya tuh gede. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Oke, nah Sari lihat ada ramai juga ya orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini dan juga yang menonton video Sari. Disebabkan Sari lihat beberapa komentarnya. Konten Sari itu tentang membicarakan, memberi nasihat supaya di Malaysia ini kita jangan buat macam-macam lah, ikut peraturan di sini, jaga adab, perilaku, jangan kita berbuat hal-hal yang bukan-bukan karena ini bukan negara kita, ini adalah negara orang. Sebabkan Sari lihat banyak juga orang-orang Indonesia ataupun TKI yang bekerja di sini tuh yang mereka ada juga yang berlaga, ada juga yang sampai berani-beraninya juga sound orang Malaysia. Sini juga ada orang Malaysia juga yang buka suara. Oke, seperti apa? Jom kita tonton video yang satu ini. Kerja kalian di Malaysia apa? Kontrak. Restoran. Kerja kalian apa? Kedai runcit. Iya bos. Walah, kedai runcit itu bukan jentel bos. Amboi bang. Bongkak muka. Tahu abang banyak duit. Abang seorang je yang ada duit, orang lain tak ada duit. Macam ni abang. Saya bukan nak cemburu ataupun iri hati. Ini sedikit nasihat dari saya lah. Abang banyak duit tu abang punya pasal. Itu rezeki abang. Cuma saya nak bagi teguran lah. Kalau abang banyak duit pun tak payahlah nak buat-buat video dekat media sosial ke, dekat TikTok ke. Betul. Sebab apa? Itu boleh membahayakan keselamatan diri abang. Abang tengok apa yang dah berlaku baru-baru ni ataupun sebelum-sebelum ni. Orang kita tak kenal orang yang tengah tengok video kita tak kenal. Betul. So tak payahlah abang nak buat video tunjuk yang abang ni banyak duit. Biasalah bang kan, setahu saya lah. Orang yang buat video tunjuk-tunjuk duit ni bukan duit dia pun. Ya betul lah, kebanyakan duit juga dia. Ataupun duit bos dia. Ataupun mungkin abang seorang mandu di tempat pembinaan ke, bos suruh tolong bayarkan gaji-gaji pekerja, abang pun dengan rasa kononnya duit abang lah. Tapi sekiranya duit tu adalah duit abang, tak kisah bang. Cuma saya nak ingat, jangan buat benda-benda bodoh macam ni. Iya, tunjuk duit saya semuanya. nak tunjuk ke orang lah abang banyak duit. Orang tahu abang ni ada duit ke tak ada duit, orang tahu, kawan-kawan abang tahu. Cuma jangan buat benda-benda macam ni. Ini membahayakan diri abang. Faham? Betul. Tak payah tunjuk-tunjuk duit. Okey. Baru ada duit banyak je dah tunjuk. Orang kaya pun tak tunjuk duit. Kan? Iya. Tak ya tak tidak duit dia. Itulah pesanan saya bang. Tak payah tunjuk-tunjuk duit. Ada duit hantar kampung. Tahu? Apa tunjuk-tunjuk duit? Kau seorang yang ada duit, orang lain tak ada duit. Assalamualaikum. Kita sini datang Malaysia cari duit. Jangan sok belagak dekat Malaysia, membangga-banggakan diri. Kau kerja apa, aku kerja ini. Tak ada semua rata, jadi kuli, jadi babu. Aku kerja kebun, mesi rumput. Tak ada pilih-pilih masalah kerja. Janji halal aja kan. Tak selamanya kita jadi babu. Paham? Ada beberapa cuplikan yang baru-baru saja ini viral ya. Nah, ada juga sekarang lagi tren ya. Kok kerja apa? Kerja sawit. Akulah kerja ini katanya gitu ya. Wah, saling menyaut-nyautan sama orang Indonesia di Malaysia ini. Berlagak-lagak kerjanya ya. Kau gaji berapa? RM100, akulah segini ya, katanya gitu ya. Oke teman-teman, itu termasuk berlagak juga lah ya. Saya malu juga sebenarnya dilihat oleh orang Malaysia. Wah, ini orang-orang asing ini berlagak, tunjuk gajinya, tunjuk kerjanya apa gitu ya di negara mereka. Nah, kalau boleh janganlah buat macam itu ya teman-teman, apalagi di negara orang ini. Kalau tujuannya kalian itu bekerja di sini, ya bekerja saja. Jangan
sesama bangsa sendiri itu sama Indonesia itu bergaduh di Malaysia ini, di negara orang lah ya kan, tunjuk uang ya. Nah ini juga salah satunya. Sari lihat masih sampai sekarang ya, video yang di stage-nya tadi itu adalah lelaki Indonesia, dia bekerja di sini. Sari kurang pasti kerja apa, tapi lihat rumahnya itu dia dikongsi. Dikongsi mungkin kerja kontrak lah kot, tak tahu orang Malaysia memberi nasihat lah ya, tidak tahu di media sosial ini siapa yang lihat kita, sedangkan kita ya yang biasa-biasa saja, orang pun berniat jahat kepada kita, apatah lagi kalau kita tunjuk-tunjuk uang ya kan, dikiranya kita banyak uang, padahal tidak tahu juga ya kan, macam dikatakannya tadi itu uang dia atau uang bosnya, tapi orang di luar berpikir itu adalah uang kalian, uang kamu, uang Anda gitu kan. Takutnya kan hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, orang macam iri lihat kita tunjuk uang banyak-banyak kan, orang yang melihatnya tak ada uang, lalu nanti kita diketawain oleh orang Malaysia yang ada duitnya lebih daripada kita, pun mereka pun tidak menunjuk-nunjuk uang mereka. Lagi tengah ramai juga memperbincangkan ya, yang mau bekerja di Malaysia ini, mereka mau datang daripada Indonesia ke Malaysia itu melalui jalur-jalur tikus ataupun jalur-jalur yang tidak sah ya. Peliknya Sari, kenapa boleh mereka sampai rekod video? Nanti Sari buat di sini. Nah ini ya, katanya transportasi jalur laut Malaysia Dumai siap terima, halo kalian langsung jemput di tempat, sila DM. Peliknya kenapa berani ya, kita sudah tahu mau masuk ke negara orang itu secara tidak sah gitu, tapi sampai dia video-video kasih tahu kemana ini, mau kasih tahu ke immigration atau kemana, suruh mau tangkap mereka. Kan pelik kan, mereka sorok-sorok mau masuk ke negara orang, tapi di uploadnya di media sosial, bikin Sari geleng-geleng kepala gini. Dia pun ada akun TikTok yang khusus untuk orang-orang mau masuk ke Malaysia. Oke teman-teman, so itu Sari mau nasihat saja supaya apa yang kita masukkan di media sosial itu kena berhati-hati juga, tunjuk uang ya, berlagak gitu. Tolak tepi lah ya, kita kalau mau tujuan bekerja di sini, kerjalah baik-baik. Kalau sudah cukup misalnya, boleh balik ke kampung, boleh buka usaha dan sebagainya kan. Oke, nah ini ada satu lagi nasihat daripada kakak ini. Setahu saya kakak ini adalah orang Indonesia ya, tapi dia logatnya itu macam logat orang Malaysia. Nasihat yang baik untuk pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Piye kabare? Pagi ni sementara nak tunggu suami Kak Su habis beli barang, kita sembang lah, no? Sembang kosong lah. Ngobrol santaian. Tengok dalam TikTok kan, ramai sangat apa ini orang Indonesia duk tulis macam ni lah, macam tu lah, duk berlagak lah apalah, tak payah lah hampa Kami duduk kat Malaysia kan, Kak Su duduk kat Malaysia selama berapa tahun, alhamdulillah tak ada apalah, semua okey, jiran-jiran pun okey. Dulu kerja dengan bos, ex-bos okey, kawan-kawan kerja okey. Memang tak ada apalah. Alhamdulillah semua okey. Dah kita ni duduk negara orang, kena ikut cara orang lah. Tidak? Betul. Jangan nak ikut kepala kita sendiri. Maksudnya kalau kita pergi negara orang, kita harus menyesuaikan diri dengan adat di negara orang. Jangan ikut cara kita, jangan ikut sesuka hati kita seperti di negara kita. Tapi memang nggak boleh lah kalau kayak gitu.
Ya, tapi ya teman-teman, di negara kita sendiri pun punya peraturan juga, pun kita tidak boleh langgar juga, apatah lagi di negara orang, betul tak? Kita kena ikutin juga, betul kata Kak Su tadi itu. Niat kita ke Malaysia untuk bekerja, cari rezeki. Lepas tu bila dah duduk kat Malaysia, undang-undang Malaysia, adat di Malaysia gimana, kita harus ikut. Kalau dulu orang tuaku selalu bilang gini, kamu kalau kemana aja kamu harus seperti air. Kamu tahu nggak seperti air? Mengalir. Air tuh duduk di tempat apapun bentuknya akan seperti tempat yang dia duduk. Wow. Maksudnya kalau kita pergi tempat orang, duduklah tang manapun, kita kena hidup, sesuaikan diri kita dengan cara negara ataupun adat-adat yang apa maksudnya. Kalau kita pergi duduklah tang mana negara pun, kita kena ikut cara depa. Kena hormat undang-undang depa. Kena hormat adat istiadat depa, cara hidup depa. Macam tu lah. Faham tak? Maksudnya kita harus menyesuaikan diri kita. Harus apa ya maksudnya, menyesuaikan diri lah yang jelas. Jangan ngikutin cara kita. Kita pengen kayak gini, kayak gini gitu, nggak boleh. Duduk di Malaysia, alhamdulillah ya. Kalau di Malaysia, kalau kita ngelakuin perbuatan yang nggak baik, warga Malaysia akan tegur kita. Itu maksudnya bagus. Betul. Kalau orang tempatan, kalau orang Malaysia tegur perbuatan kita yang nggak baik, yang nggak senonoh, ditegur oleh mereka, itu maksudnya bagus loh. Iya. Maksudnya kita harus bersyukur. Berarti orang Malaysia ambil pedulikan kita. Setuju ini. Ngomong ini, ngomong itu, belaga, cakap besar. Orang utara cakap apa? Hang jangan duk sembang besar lah Oh, logo utara jangan dia. belaga lah Hang, Jangan jadi nek tocang sangat, tak mau macam tu. nek tocang apa itu? Nek kepala Kak ke? Su sendiri kadang malu, ya Allah ya Tuhanku. Awak lah setengah orang Indonesia ngomongnya tuh gede, sombong, belagu. Ingat dong, ingat kita ini lagi di tempat orang. Niat kita mau cari rezeki, niat kita mau cari duit untuk keluarga. Duduk yang adem-adem aja, berkawan dengan semua orang nggak apa-apa. Yang penting kita harus waspada diri. Betul. Kita harus waspada diri, sadar diri. Kita di sini siapa? Kerja yang baik-baik. Yang diomongin sama bos-bos, kalau kita kerja bos nggak mau kayak gini, bos nggak mau kayak gitu, ikutin aja. Su ini dia itu pandai ya. Dia logatnya bertukar-tukar. Bahasa Melayu logat apa? Logat utara ke kan? Hang Depa itu kan setahu Sari logat utara. Oke, nah Sari mau bahas juga tadi ya. Katanya kakak ini pun sampai memang ada juga perasaan malu ya. Karena sudah macam berlagak besar kepala juga yang kerja di sini itu. Macam ada juga yang berani juga sound orang tempatan gitu kan. Itulah ya, kena jaga adab juga budi bicara kita ini, karena kita di sini tuh niatkan hanya untuk mencari rezeki. Jangan sampai ada Sari lihat juga untuk membahas-bahas politik Malaysia. Itu bukan ranah kita ya teman-teman. Biarkan orang Malaysia saja yang bersuara. Gitu ya. Oke, jom kita lanjut lagi. Nggak usah bawel, nggak usah belagu. Berapa tahun Kak Su duduk di Malaysia, akhirnya dapat jodoh orang Malaysia. Alhamdulillah. Sudah berkawin. Alhamdulillah semua okey. Semua okey, alhamdulillah. Jadi bagi Kak Su kan, hidup dimanapun harus sesuaikan diri kita. Ya,
Jangan ngomong belagu, jangan sombong. Kita harus selalu ingat diri kita tuh dari mana, diri kita ini siapa. Ya, dengan semua orang juga harus baik. Baiknya kita tapi harus berwaspada. Udah dulu ya. Dah dulu suami Kak sudah siap beli barang. Bila-bila kita ngobrol lagi, kapan-kapan kita ngobrol santai lagi. Bye, assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, itu tadi nasihat yang baik juga ya daripada Kak Su. Ternyata kakak ini sudah berkawin dengan orang Malaysia. Ambillah sisi positifnya daripada apa yang dikatakannya. Setuju dengan apa yang dikatakan kakak ini. Ya itulah ya nasihatnya. Semoga boleh didengar dan diterima dan juga diterapkan oleh teman-teman semuanya yang berada di Malaysia ini. Orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ini. So untuk kebaikan kita juga, kalau nasihat-nasihat baik ini kita terapkan. Orang Malaysia juga Sari lihat kalau mereka bersuara seperti tadi itu ya, abang itu tadi dia cakap janganlah menunjuk-nunjuk, nanti kita tidak tahu apa orang pikir terhadap kita, sesuatu yang terjadi ke depannya, orang tidak suka ataupun macam-macam hal terjadi ya. So itulah ya maksud dan tujuan mereka memberitahu juga dengan baik. Good job. Jangan pamer, tunjuk-tunjuk uang. Sari lihat juga banyak orang-orang ya yang memberitahukan gaji mereka berapa gitu ya di media sosial. Sari lihat komenan-komenan orang Malaysia mengatakan kenapa TKI ini suka sangat memberitahukan gaji dia seginilah, segitulah. Ramai juga yang kurang suka ya, karena nanti akan menjadi masalah juga ketika orang lain melihat ya. Tapi Sari pun tak tahu apa tujuan mereka, ataupun mereka saja mau kasih tahu keluarga mereka bahwa mereka sudah ada duit. Dulu mungkin di kampung tak ada duit, sekarang sudah punya duit. Tak tahulah apa tujuan mereka gitu ya. Tapi kena jaga-jaga juga ya teman-teman. Media sosial ini bukan hanya 1-2 orang saja yang melihat, seluruh dunia boleh melihat apa konten kita. Jadi ya kena jaga-jaga sajalah macam itu. Sedangkan kita ini ya yang biasa-biasa saja saya gitu, orang pun berniat tidak baik kepada kita, apatah lagi kita pancing orang. Nah gitu ya teman-teman. Oke, semoga kalian boleh menerimanya. Dulu video Sari kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau kalian suka klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe. Kalian support Sari. Sampai jumpa di next videonya. Miss Sari. Bye.